Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara dialog prodi. Pada yang terhormat Bapak Suendar, yang terhormat kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Farmasi Kang Muhammad Fadilah Jen. Yang terhormat kepada Ketua Pelaksana Saudari Haya Kania. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizarul Akmal yang insya Allah pada hari ini diamanai sebagai Master of Ceremony pada acara kali ini. Untuk tanpa membuang waktu, mari kita masuk ke dalam agenda acara hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua ada sambutan. 3 pemaparan kotak asma. Keempat pemaparan suspensi. Kelima sesi dialog prodi. Dan keenam penutupan. Tanpa membuang waktu, marilah kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Hayakan Nias selaku Ketua Pelaksana pada acara kali ini. Kepada Hayakan Nia, waktu yang tepat saya persilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara pada siang hari ini. Yang terhormat Ketua Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. Andes Apoteker Suendar MSI. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Islam Bandung, Kang Muhammad Farhan Fadila Zain. Dan yang saya banggakan Akang Teteh Mahasiswa Aktif Farmasi Universitas Islam Bandung. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hayakania Wahyudi, selaku Ketua Pelaksana dari acara Dialog Prodi ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak serta Akang Teteh yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Acara ini merupakan sarana agar dapat terjadinya dialog antara mahasiswa dan juga pihak prodi untuk membahas aspirasi-aspirasi dari mahasiswa dan juga suspensi. Diharapkan dengan adanya acara ini, aspirasi-aspirasi tersebut dapat tersampaikan lebih baik dan menciptakan hubungan yang baik pula antara mahasiswa aktif dan pihak prodi. Kepada Akang Teteh mahasiswa aktif diharapkan juga dapat berpartisipasi dengan aktif pada acara ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Hayakannya telah memaparkan sambutannya. Untuk agenda acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Farmasi kepada Kang Muhammad Farhan Fadilah Jen. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Pak MC. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terima kasih Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kaprodi kita, Dr. APT Suendar MSI. Lalu yang terhormat kepada Ketua Pelaksana Hayakania, dan yang terhormat kepada panitia yang senantiasa selalu semangat mempersiapkan acara pada hari ini, dan yang terhormat dan terkasih kepada seluruh peserta hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul dengan suasana yang berbahagia. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.
Kali ini kita akan melaksanakan program kerja himpunan terkait dengan diskusi atau dialog bersama Prodi. Dialog Prodi itu adalah pemberian aspirasi mahasiswa yang dituangkan oleh mahasiswa dalam forum kali ini tentang keluh kesah, tentang proses pembelajaran, sistem perkuliahan, praktik, atau yang lainnya. Dikarenakan sudah berlalunya sekitar kurang lebih satu semester terkait dialog prodi yang sebelumnya, maka dari itu dilihat dari perkembangan yang didapati oleh mahasiswa dan program studi juga akan banyak ada dialog yang dipaparkan pada program kerja kali ini. Beberapa hal terkait proses perkuliahan dan penjelasan dari program studi juga. Saya selaku ketua himpunan mendukung program studi farmasi menjadi lebih baik. Maka dari itu kita sama-sama meningkatkan integritas dan kedisiplinan antara program studi dan mahasiswanya juga. Jadi tidak ketimpangan gitu. Salah satu yang timpang tindih terhadap semua stakeholder di Sivitas Akademika Prodi Farmasi. Dikarenakan itu kami mengajak Prodi di sini untuk saling berdialog tentang perkuliahan akhir-akhir ini. Dan semoga dari program kerja ini mendapatkan manfaat ke depannya dan dapat diimplementasikan di kemudian hari. Mungkin sekian dari saya. Kepada teman-teman yang saya cintai, mari kita berdialog dengan etikanya yang baik gitu. Lebih kurangnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah pribadi. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kang Farhan Kadirahjeng atas pemaparan sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Pendidikan Farmasi kepada Bapak Suendar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya meskipun masih dalam suasana pandemi ya, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap beraktivitas, bahkan pada hari ini kita bersilaturahmi meskipun masih secara virtual ya. Di tengah-tengah pandemi ini kita melihat ya, kalau dulu siapa yang kena pandemi itu kita tidak kenal, tidak yang kena COVID-19 ya, kita tidak kenal. Tapi sekarang rasanya makin mendekat ya. Entah itu teman kita, entah itu tetangga kita atau famili kita ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini ya. Tak lupa kita juga senantiasa panjatkan semoga sholawat senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada seluruh umat Islam hingga di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Unisba beserta para jajarannya, jajaran pengurusnya, kemudian juga kepada panitia ya, program Dialog Prodi 2 beserta anggota panitianya, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berfungsi ya sebagai saluran penyampai aspirasi mahasiswa ya, mahasiswa Prodi Farmasi, dan insya Allah ya untuk masalah-masalah yang merupakan kewenangan Prodi itu akan langsung ditangani oleh Prodi. Akan tetapi untuk masalah-masalah yang merupakan kewenangan fakultas atau universitas itu akan saya sampaikan kepada fakultas untuk ditangani oleh fakultas atau untuk diteruskan kepada universitas. Saya sangat sependapat bahwa
tujuan dari kegiatan Dialog Prodi 2 ini adalah agar prodi kita menjadi lebih baik, ya, sehingga bisa menghasilkan lulusan yang semakin berkualitas. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sundar yang telah memaparkan sambutannya. Untuk agenda selanjutnya akan ada pemaparan kotak asma yang akan disampaikan oleh Nofisa Nurfadilah selaku penanggung jawabnya. Kepada Nofisa Nurfadilah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nofisa Nurfadilah selaku penanggung jawab dari Kotak Asma. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aspirasi mahasiswa. Berikut adalah lampirannya. Dan dari lampiran tersebut, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, mahasiswa aktif mempertanyakan terkait bantuan kuota internet yang diberikan dan juga pemotongan IKT. Yang kedua, mahasiswa aktif keberatan terkait pengerjaan laporan praktikum yang ditulis tangan karena masih banyak tugas lain yang harus dikerjakan. Yang ketiga, mahasiswa aktif merasa keberatan terkait mekanisme ujian online yang menggunakan 2 perangkat. Karena kondisi mahasiswa aktif yang berbeda-beda dan tidak semuanya memungkinkan untuk dapat melakukan hal tersebut. Yang keempat, mahasiswa aktif ingin jika tanggal merah perkuliahan diliburkan. Alangkah baiknya jika hari tersebut digantikan di hari lain atau ditambah tugas saja. Terlebih saat kondisi online ini, di mana kita akan lebih sering berinteraksi dengan keluarga dan mungkin terdapat acara keluarga pada hari libur tersebut. Yang kelima adalah mahasiswa aktif ingin praktikum offline karena jika praktikum online tidak terlalu efektif dan tidak cukup jika hanya untuk melihat video saja tanpa mempraktikannya. Dan yang keenam, mahasiswa aktif ingin menyampaikan materi. Mahasiswa aktif ingin penyampaian materi yang diberikan oleh dosen melalui narasi audiovisual saja, karena terkadang koneksi internet mahasiswa aktif tidak stabil saat Zoom atau Google Meet, sehingga materi yang
disampaikan tidak tertangkap dengan baik, ataupun jika ingin menggunakan Zoom, alangkah baiknya untuk record sehingga mahasiswa aktif dapat mempelajarinya kembali dengan mudah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Novisa yang telah memaparkan kotak asmat. Untuk agenda selanjutnya yaitu pemaparan suspensi kepada saudari Happy Nuriska, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Happy Nuriska. Di sini saya sebagai penanggung jawab kegiatan survei pelayanan farmasi atau suspensi. Suspensi itu sendiri merupakan kegiatan mengisi Google Form yang disebarkan ke seluruh mahasiswa aktif farmasi di Unisba. Kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu tempat untuk mengutarakan keresahan mengenai pelayanan yang terjadi di lingkungan farmasi dan sebagai wadah pengevaluasian berupa kritik serta saran dari mahasiswa farmasi ke pihak prodi maupun dosen. Di sini saya akan memaparkan hasil suspensi yang telah dilaksanakan selama 11 hari sejak dari tanggal 12 sampai 22 April 2021 dengan hasil sebanyak 201 responden dengan data sebagai berikut. Yang pertama, %12% sangat setuju, 56,2% tidak setuju, 26,9% tidak setuju, dan 4,5% sangat tidak setuju dengan pernyataan sistem online yang diterapkan sudah efektif. Yang kedua, data kedua, bisa dilihat 5% sangat setuju, 38,3% setuju, 45,3% sangat tidak setuju, dan 45,3% tidak setuju, dan 11,4% sangat tidak setuju dengan pernyataan waktu ujian yang diberikan sudah cukup. Selanjutnya, bisa dilihat datanya, 17,4% setuju, sangat setuju, 60,12% setuju, 20,9% tidak setuju, dan 0,5% sangat tidak setuju dengan pernyataan soal ujian sesuai materi yang diberikan. Selanjutnya, yang keempat, 15,9% sangat setuju, 43,8% setuju, 32,8% tidak setuju, dan 7,5% sangat tidak setuju dengan pernyataan sistem praktikum online yang dilaksanakan sudah efektif. Berikutnya, %20,4% sangat setuju, 20,4% sangat setuju, kemudian 55,7% setuju, 21,4% sangat
21,4% tidak setuju, dan 2,5%-nya sangat tidak setuju dengan sistem pembelajaran yang diberikan dosen melalui Zoom atau video sudah cukup. Kemudian yang terakhir, berikutnya, bisa dilihat datanya, 8,5% sangat setuju, 33,8% setuju, 42,8% tidak setuju, dan 14,% sangat tidak setuju dengan pernyataan kuis, tugas, dan kuis yang diberikan oleh dosen dirasa tidak memberatkan mahasiswa. Kemudian, dapat disimpulkan dari data tersebut, yang pertama, dari pernyataan tersebut, kita dapat simpulkan, yang pertama, mahasiswa aktif farmasi menyatakan setuju bahwa perkuliahan online yang diterapkan sudah efektif. Yang kedua, mahasiswa aktif farmasi menyatakan tidak setuju dengan waktu ujian yang dirasa sudah cukup. Yang ketiga, mahasiswa aktif farmasi menyatakan setuju bahwa soal ujian yang sudah sesuai dengan materi yang telah diberikan. Keempat, mahasiswa aktif farmasi menyatakan setuju bahwa praktikum online yang dilaksanakan sudah efektif. Yang kelima, mahasiswa aktif farmasi menyatakan setuju dengan sistem pembelajaran melalui Zoom meeting atau video. Dan yang terakhir, mahasiswa aktif farmasi menyatakan tidak setuju bahwa tugas dan kuis yang diberikan oleh dosen dirasa tidak memberatkan mahasiswa. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Happy Nurista yang telah memaparkan suspensi. Untuk agenda selanjutnya yaitu sesi dialog prodi. Untuk mengawalinya kepada Bapak Suendar, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan terkait kotak asma dan suspensi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perlu saya sampaikan ya, ini nama MC-nya sama dengan nama anak saya, Nizar ya. Iya. Oke, sama gantengnya juga ya. Oke, baik ya. Nah, gimana, sehat semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Keluarga di rumah baik-baik semua? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Alhamdulillah ya. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Ibadah lancar semua ya. Baik. Nah, di sini mengenai kotak asma ya. Kalau tidak salah itu sudah pernah disampaikan ke prodi ya? Filenya ya. Sudah ya? Nah, di sini ada tentang bantuan kuota dan pemotongan IKT ya. Nah, baik, memang mengenai kuota ya, saya juga merasakan karena anak saya juga sekolah, sistemnya juga online ya. Memang masalah kuota ini masalah kita bersama ya. Nah, mengenai kaitannya apakah bantuan kuota itu masih diberikan atau tidak, nah saya tentu ini harus menyampaikan ke fakultas ya, nanti bagaimana tentang masalah bantuan kuota ini. Karena ini ranahnya udah ranah universitas, yang bisa saya upayakan adalah saya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa mengenai bantuan kuota ya untuk pelaksanaan kuliah melalui Ibu Wadek 2. Nanti akan saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu Wadek 2 nanti akan, bukan mudah-mudahan ya, insya Allah Bu Wadek 2 juga akan menyampaikan tentang masalah bantuan kuota ini kepada universitas. Nah, namun demikian, untuk mahasiswa yang memang mengalami kesulitan dari sisi ekonomi, ya, ada kabar gembira bahwa Baitul Mal ya itu juga ada ya upaya untuk memberikan bantuan kuota. Ya, jadi beberapa hari kemarin itu ada informasi dari Baitul Mal memohon bantuan kepada dosen,
kepada Tendik, kepada para pihak terkait ya, agar bisa memberikan bantuan ya kepada mahasiswa dalam bentuk sumbangan yang nantinya akan diberikan dalam bentuk bantuan kuota kepada mahasiswa tapi yang tidak mampu secara ekonomi ya. Nah, untuk yang secara umum ya, ini mengenai kebijakannya bagaimana, saya harus menanyakan dulu ya kepada fakultas. Nah, nanti fakultas akan menyampaikan ini kepada universitas. Nah, nanti saya berkomunikasi dengan siapa nih terkait dengan informasi tentang masalah bantuan kuota ini? Apakah dengan ketua himpunan langsung? Boleh ya? Boleh. Dengan ketua himpunan langsung ya. Nanti tolong juga ingatkan kepada saya. Ya. Pak, bagaimana mengenai masalah kebijakan bantuan kuota gitu ya? Baik, Pak. Nah, lewat WA saja gitu ya di Japri ya. Baik. Makasih ya. Nah, selanjutnya untuk IKT ya. Memang sepengetahuan saya kalau IKT ada pemotongan, itu secara teknis kelihatannya memang tidak mungkin ya. Karena kan kita anggaran sudah disusun ya. Disusun untuk berbagai keperluan. Ya, termasuk yang tentu saja yang paling banyak adalah keperluan untuk penyelenggaraan layanan bagi para mahasiswa. Itu yang terbesar ya. Nah, sehingga yang bisa dilakukan universitas yang saya tahu itu adalah mengundurkan waktu pembayaran IKT. Barangkali bisa para mahasiswa perhatikan, kan pengunduran sudah berkali-kali ya. Nah, itu karena pihak universitas juga sangat merasakan ya bagaimana beratnya beban orang tua dalam memenuhi kewajibannya untuk biaya sekolah putra-putrinya. Karena di sini juga para dosen, para tendik, termasuk pimpinan fakultas dan universitas, semuanya juga dalam posisi sebagai orang tua ya. Putra-putrinya juga semuanya dalam keadaan sekolah. Jadi saya kira di sini pimpinan universitas sangat memahami dalam masalah ini dengan upayanya yaitu mengundurkan pembayaran IKT ya. Memang itu sangat dipahami ya bagaimana sulitnya para orang tua sekarang ya. Namun demikian kalau dilakukan pemotongan memang itu secara teknis tidak dimungkinkan ya. Karena kan akan mengganggu keseimbangan anggaran dan yang nantinya akan berdampak pada kelancaran layanan bagi para mahasiswa gitu ya. Baik itu kalau untuk IKT. Nah, kemudian mengenai laporan ya. Laporan kenapa ditulis tangan? Nah, ini karena begini ya. Berdasarkan pengalaman ya. Kalau tugas dalam bentuk diketik, ini mohon maaf gitu ya sekali ya. Ada temuan-temuan mahasiswa itu mengcopy paste. Copy paste gitu ya. Jadi isinya itu sama persis dengan teman-temannya yang lain. Nah, mungkin satu orang yang bikin gitu ya, mungkin ya. Terjadilah di sini tolong menolong, tapi tolong menolong yang kurang baik gitu ya. Jadi cuma di copy aja punya temannya, paling-paling diubah jenis huruf, kalau misalnya jenis hurufnya tidak ditentukan gitu ya. Atau hanya nama dengan NPM-nya saja yang diubah. Kalau misalnya jenis huruf, fontnya itu ditentukan. Akhirnya apa yang terjadi ya? Banyak sekali ditemukan tugas atau laporan itu sama persis. Hanya beda nama dengan NPM. Nah, ini yang pertama tentu saja dari aspek kejujuran. Ya. Yang kedua, ya, ilmu yang didapat juga jadi tidak ada. Karena mahasiswa tidak membaca sama sekali. Jadi langsung copy paste gitu ya. Tidak dibaca sama sekali. Sehingga kalau ditanyakan, misalnya pada saat ujian gitu ya, itu jadi bagian dari soal, itu buruk sekali. Kurang sekali nilainya. Padahal itu sudah ditugaskan. Nah, berbeda dengan tulis tangan. Sejelek-jeleknya tugas, yaitu apa? Nyalin punya teman gitu ya. Kalau tulis tangan, itu masih baca dulu. Setelah baca punya temannya, kemudian dituliskan di kertas. Jadi sejelek-jeleknya pun masih ada ilmu yang nempel. Paling tidak tahu, oh iya pernah dikasih tugas apa, minimal itu gitu ya. Nah, kemudian ya adalah yang kebayang gitu ya, jawabannya itu bagaimana.
Meskipun tentu jauh lebih baik kalau tugas itu mengerjakan sendiri. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau diketik, ya itu ya dampaknya. Jadi mahasiswa itu tidak sedikit, ya beberapa kasus temuan itu sama sekali tidak ada berpikirnya gitu ya. Copy paste, cuman ganti nama dengan NPM sudah saja ya. Sama sekali tidak dibaca. Beda dengan tulis tangan. Ya, kalau tulis tangan itu masih ada upaya sekalipun nyontek punya temannya gitu ya. Tapi masih ada nulis, masih ada dibaca dulu, ditulis dulu. Nah, itulah kenapa banyak dosen yang meminta para mahasiswa itu untuk membuat laporan gitu ya atau tugas dengan cara ditulis tangan. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya dijamin mahasiswa itu bisa jujur semua dalam mengerjakan, ya tentu ya akan lebih baik dengan cara diketik. Cuman kan kendalanya seperti itu. Dan maaf-maaf aja ya, dalam ujian pun itu banyak ditemukan mahasiswa yang jawabannya itu salah, beberapa orang gitu ya. Tapi salahnya itu persis sama. Nah, kalau begitu kan manusiawi sekali. Kalau dosen jadi punya prasangka, aduh, jangan-jangan ini nyontek gitu ya. Nah, apalagi kalau dalam bentuk jawabannya itu diketik. Ada yang cuman ya copy paste saja punya teman. Atau copy paste saja dari PowerPoint dosen. Bahkan ada dosen yang melaporkan, saya itu salah ketik di PowerPoint. Kebawa-bawa sama mahasiswa di jawaban ujiannya juga salah ketiknya itu tersalin juga. Nah, berarti itu kan copy paste. Pertama nyontek gitu ya. Yang kedua copy paste. Tidak ada sama sekali berpikirnya. Jadi dari sisi ilmu tidak ada yang nempel sama sekali. Itu ya. Kemudian mengenai ujian online ya dengan menggunakan 2 perangkat ya, menggunakan HP dan laptop gitu ya. Nah, itu juga terpulang kepada kejujuran. Kalaulah mahasiswa itu mengerjakan ujiannya itu dijamin kejujurannya gitu ya. Tidak perlu ada instruksi harus pakai 2 perangkat, 1 laptop, 1 HP gitu ya. Atau bahkan pernah diwacanakan juga memasang cermin gitu ya. Nah, itu terpulang karena kejujuran mahasiswa. Ini mohon maaf ya. Banyak sekali kasus mahasiswa menjawab ujian itu persis sama, bahkan dengan kesalahannya juga gitu ya. Salahnya itu sama gitu. Nah, ini juga ada laporan ya. Ada laporan dari orang tua mahasiswa. Ya. Orang tua mahasiswa ini melaporkan kepada kepada fakultas ya. Ini bagaimana kualitas ujiannya. Mahasiswa itu anak saya yang ujian itu bersama-sama dengan mahasiswa teman-temannya dengan yang lain di rumah beberapa orang sedang ujian. Mending kalau misalnya ujiannya masing-masing. Ini mah tidak, tapi mengerjakannya bergotong royong bersama-sama gitu ya. Nah, terus terang saja dosen di sini sangat kesulitan untuk mengawasinya. Ya. Akhirnya dilakukanlah ikhtiar menanggapi informasi dari orang tua mahasiswa tadi. Ikhtiarnya yaitu adalah bagaimana dosen dan para pengawas yang lain bisa mengawasi gerak-gerik mahasiswa supaya mahasiswa mengerjakan ujian dengan jujur. Di antara lain selain laptop gitu ya, juga ada perangkat lain lah gitu ya, entah HP atau bagaimana sehingga bisa dipasang dengan cara tertentu, akhirnya posisi mahasiswa itu bisa terlihat bahwa dia mengerjakan ujian dengan jujur. Ya, memang ya di satu sisi memberatkan mahasiswa karena harus menyediakan perangkat lebih dari 1. Tapi di sisi yang lain, dosen juga harus melakukan ikhtiar untuk menjamin bahwa mahasiswa mengerjakan ujian dengan jujur. Nah, ini yang sulit. Coba kalau gini aja ya, mahasiswa kan belajar agama ya, bahwa ada yang mengawasi kita, ada malaikat rokib, ada malaikat atid. Coba terapkan bahwa kalau kita melakukan kebaikan, malaikat rokib mencatat. Kalau kita melakukan keburukan, malaikat atid mencatat. Nah, nanti di akhirat kita akan dapat rapot, ya dihisab kita. Kalau yang
amalan baiknya itu timbangannya lebih banyak, alhamdulillah kita masuk ke surga gitu ya. Bersama dengan orang-orang saleh yang lain. Tapi kalau amalan buruk kita yang berat lebih banyak, ya kita akan masuk ke neraka bersama-sama dengan para pendurhaka. Nah ini kok mahasiswa tidak sedikitnya yang kelihatannya melupakan konsep ini, gitu ya. Nah ini ada satu cerita yang menarik nih. Salah seorang dosen saya ya, itu sekolah pasca sarjana di Amerika Serikat. Itu kan negara non-muslim ya. Kebetulan juga teman-temannya kuliah itu non-muslim semua di Amerika Serikat itu. Ternyata pada saat ujian, yang namanya ujian itu tidak ada pengawas. Ya. Jadi mahasiswa yang ujian itu mengerjakannya ya sama sekali tidak ada yang mengawasi. Dosennya juga memberikan soal keluar aja. Dia mungkin mengerjakan tugas yang lain atau bagaimana. Mahasiswanya memang mengerjakan ujian itu sambil ngobrol. Tapi yang menariknya di sini tidak ada yang membahas soal ujian obrolannya itu. Jadi misalnya mengerjakan satu soal gitu ya, mungkin jenuh, suntuk gitu ya. Dia nyamperin ke temennya, aduh nanti habis ujian kita liburan ya, kemana yuk? Kita mancing atau apa, ayolah kata temannya teh. Itu saja yang diobrolkan. Tapi tidak ada, kamu nomor 1 apa jawabannya? Tidak ada gitu ya. Jadi kalau untuk ujian mereka itu malu kalau nanya ke teman. Malu kalau nyontek dari buku. Buat mereka itu aib. Kau mendapatkan hasil bagus tapi dari nyontek ke teman atau nyontek dari buku. Jadi tidak perlu lagi diawasi yang namanya ujian. Karena sudah jadi budaya. Budaya malu kalau kita mendapatkan nilai baik dengan cara yang tidak jujur. Dan di negara-negara maju ya, yang namanya mahasiswa mengulang karena dia tidak lulus, itu hal yang biasa. Tapi kalau nyontek, itu aib luar biasa. Bahkan bisa kebawa-bawa nanti pada saat dia bekerja, oh si itu pernah nyontek tuh pada waktu kuliah ini. Itu negara non-muslim. Nah di kita kok negara muslim seperti itu. Sampai ujian harus diawasi. Diawasi pun secara offline dulu ya sebelum pandemi, kan banyak yang mungkin tidak banyak, ya tidak sedikit lah gitu ya, yang menyembunyikan contekan, ya. Ada yang di saku jaket, ya. Ada yang di lipatan pakaian, ya. Dan dengan segala macam cara lah. Saya sendiri terus terang tidak terbayang ya, kok bisa itu dengan cara seperti itu melakukan menyembunyikan contekan-contekan. Padahal itu adalah perbuatan yang baik tidak? Tidak ya. Padahal ada yang mengawas di situ. Dengan segala cara berusaha mengelabui pengawas. Nah, apalagi dengan ujian online ya. Bagaimana kami mengawasinya? Padahal di sisi yang lain ujian itu harus dengan jujur dikerjakannya. Nah itu ya, saya berterima kasih itu ada orang tua mahasiswa yang melaporkan adanya contek-contekan para mahasiswa di rumahnya. Jadi bagus sekali ini orang tua, bukannya membantu anaknya mengerjakan ujian, tapi melaporkan kepada sekolah bahwa ujian dikerjakan dengan tidak jujur. Nah kalau online ini bagaimana kami mengawasi? Akhirnya dilakukanlah ikhtiar. Caranya ya antara lain seperti itu. Tapi kalau saudara dijamin mengerjakan dengan jujur, tidak perlu ya ada instruksi bagi mahasiswa untuk menyediakan 2 perangkat, untuk memasang cermin gitu ya. Itu sebetulnya terus terang aja apa-apaan gitu yang kayak gitu ya. Ya ini apa boleh buat dilakukan seperti ini karena ujian itu harus merupakan suatu hasil kejujuran. Dan terus terang saja, di Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia, saya beberapa kali ikut rapat, beberapa kali juga dibahas mengenai masalah kejujuran dalam ujian, terus terang saja semua perguruan tinggi bingung bagaimana cara mengawasinya. Akhirnya kembali kepada pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya serahkan sajalah kejujuran kepada mereka gitu ya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat gitu ya. Apalagi kalau tidak salah tahun kemarin itu pada saat bulan Ramadan kalau tidak salah ujiannya. Adalah sekolah-sekolah yang bulan Ramadan ujian. Saya lupa ya, kita bulan Ramadan bukan ujiannya. Ada perguruan tinggi yang ujiannya itu bersamaan dengan bulan Ramadan. Nah, itu ya. Itu mengenai perangkat untuk ujian online. Oke, kemudian kalau tanggal merah libur, bagaimana kalau itu juga diliburkan? Ya, memang itu ya. Harusnya memang seperti itu. Ya. Namun demikian, memang ada pula ya kendala, yaitu tidak mudahnya mencari hari pengganti. Nah, tapi sebetulnya kalau di masa pandemi, segala aktivitas dilakukan dari rumah, sebetulnya yang namanya libur dengan tidak libur itu ya sama saja. Ya. Atau mungkin ada di antara saudara yang libur itu ingin berwisata, ingin jalan-jalan, ingin piknik. Sebetulnya ini masih masa pandemi loh ya. Ngeri loh. Kita kalau piknik atau kalau sekarang buka bersama gitu ya. Ngeri sebetulnya. Jujur saja saya juga mengkritisi ini ya kebijakan pemerintah. Kalau mudik tidak boleh tapi wisata boleh. Aneh gitu ya. Gimana caranya? Wisata dengan menjaga protokol kesehatan sangat sulit. Buka bersama boleh. Bagaimana buka bersama tidak menjaga protokol kesehatan? Sangat sulit menjaga protokol kesehatan. Tidak mungkin kan buka bersama itu makannya jauh-jauhan gitu ya. Pastilah mendekat gitu biar bagaimanapun. Ada gitu restoran yang mau membuka hanya 25% sampai 50%. Saya sangat tidak yakin. Dan pada saat buka bersama itu kan masker dibuka ya. Dan apakah pada saat buka bersama makan itu diam-diaman? Tidak, saya yakin ngobrol itu. Ngeri kan tuh droplet berseliweran ke sana kemari. Termasuk kalau saudara jalan-jalan ya. Wah, di jalan sekarang ini sudah tidak ada bedanya dengan masa pandemi. Jadi kalau menurut saya, sebaiknya sekalipun di tanggal merah di rumah saja. Wayahna gitu ya. Karena sekarang masih dalam masa pandemi. Mau sampai kapan ini pandemi berakhir? Ini tergantung kepada kita semua. Disiplin atau tidak menegakkan protokol kesehatan. Vaksinasi itu fungsinya hanya seperti sabuk pengaman. Kalau saudara misalnya naik pesawat. Tapi tidak menjamin keselamatan. Hanya membantu supaya saudara bisa selamat. Sehingga ada kasus kan, orang setelah divaksinasi masih tetap dia positif pada saat dicek COVID-19. Ternyata apa? Pada saat setelah vaksinasi, kekebalan belum terbentuk, dia langsung mengabaikan protokol kesehatan. Nah, mohon maaf, ini juga ada kabar kan istrinya Pak Gubernur ya, itu positif sekarang COVID-19. Menurut Pak Gubernur sendiri, kenapa bisa sampai terpapar COVID-19 meskipun sudah divaksinasi 2 kali, diduga tidak berapa lama setelah vaksinasi mengikuti acara buka bersama beberapa kali di beberapa instansi atau undangan berbagai pihak. Akhirnya terpapar. Saudara lihat di India sekarang. Baca beritanya. Ya, luar biasa. Lonjakan kenaikan penderita COVID-19, bahkan sampai ke penderita yang di unit gawat darurat pun sampai kekurangan oksigen. Karena apa? Masyarakatnya mengabaikan protokol kesehatan. Belum lama berselang, ada kegiatan keagamaan mereka yang melibatkan massa sangat banyak berkerumun. Nah, kerumunan itu juga bisa terjadi di tempat wisata kalau di negara kita ya. Nah itu ya. Jadi sebetulnya dalam masa pandemi ini, kalau saudara betul-betul menerapkan protokol kesehatan ya, tetap disiplin di rumah, keluar rumah hanya kalau betul-betul perlu, misalnya untuk keperluan berobat, keperluan pangan ya, pemenuhan kebutuhan pangan, atau hal yang sifatnya darurat. Sebetulnya antara libur dengan tidak libur sama saja. Ya. Makanya sebetulnya tidak perlu dipersoalkan kalau ada dosen yang tetap menyelenggarakan kuliah pada saat tanggal merah sebetulnya.
dosen juga sebetulnya tidak ada liburnya dengan cara seperti itu. Ya, karena harus menyiapkan dan sebagainya, memeriksa. Dan jujur aja ya, saya selama bekerja sebagai dosen, saya tuh jadi dosen tidak hanya di Unisba aja, tapi pernah juga di tempat-tempat lain gitu ya. Dari tahun 98 saya mulai jadi dosen. Ya, bukan di Unisba, karena di Unisba saya mulai tahun 2006. Berarti sudah sekitar 23 tahun ya. Bisa dibilang tidak ada liburnya. Ya. Gitu. Tapi ya kami pun akan berupaya ya. Kalau tanggal merah, kalau misalnya tidak ada kuliah itu memang seharusnya seperti itu. Namun demikian, memang kami mengalami kesulitan untuk mencari waktu pengganti. Itu yang susah, ya. Tapi kalau misalnya ada waktu pengganti, ya, tentu saja kami pun ingin pada saat tanggal merah itu juga tidak diselenggarakan perkuliahan dan praktikum meskipun secara online, ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi, tolong ya, saudara tidak ingin ada kuliah pada saat tanggal merah bukan karena motivasi ingin jalan-jalan. Kalau saudara ingin istirahat di rumah itu udah seharusnya, ya. Ya boleh, bagus itu ingin istirahat, ingin libur dulu karena tanggal merah. Tapi kalau karena ingin jalan-jalan, aduh itu berbahaya. Ya. Mau sampai kapan ini masa pandemi berakhir? Oke, gitu ya. Kemudian praktikum offline. Nah, baik ya. Mungkin tadi saya baca selintas karena cukup cepat ya pada saat pemaparan hasil kotak asma tadi ya. Ada aspirasi bahwa ingin segera melakukan kegiatan kuliah offline ya. Nah, ini memang begini. Ya. Tentu saja kami pun para dosen sudah merasa jenuh sama ya dengan kuliah online itu. Jauh lebih nyaman buat kami itu menyelenggarakan perkuliahan atau praktikum secara offline. Karena kami pun sama merasakan duduk di depan laptop berjam-jam itu sangat melelahkan. Beda dengan ngajar di kelas secara offline. Ya, kami bisa jalan-jalan itu kan, kadang-kadang sambil berdialog dengan bebas dengan mahasiswa ya, bisa hilir mudik lah gitu, mondar-mandir dari depan kelas ke belakang ya, ke sayap kiri ke sayap kanan gitu. Tapi kalau online kan di depan laptop aja begini terus. Nah, jadi memang ada instruksi ya dari universitas. Ya, ini juga berdasarkan ketentuan dari pemerintah. Barangkali saudara baca pengumuman ya bahwa pemerintah itu mulai bulan Juli membuka peluang bagi pihak-pihak yang sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara offline, namun dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan dan dilakukan secara terbatas. Ya, jadi ruangan yang semula diikuti katakanlah 100 misalnya 50 orang hanya bisa diisi setengahnya atau seperempatnya gitu ya, diatur jarak dan sebagainya. Kemudian tidak boleh ada kantin ya, siswa atau mahasiswa harus bawa bekal sendiri dan sebagainya. Nah, jadi gini saya sampaikan ya, Jumat kemarin ada rapat tingkat fakultas ya, bahwa universitas sudah membuka peluang berdasarkan instruksi dari pemerintah, membuka kesempatan kuliah offline atau praktikum offline. Membuka peluang gitu ya. Nah, tapi dengan persyaratan-persyaratan. Persyaratannya itu apa? Nah, dosen dan mahasiswa semuanya sudah divaksinasi. Tuh, ya. Kemudian kuliah dan praktikumnya itu adalah betul-betul yang memang membutuhkan kemampuan motorik atau skill. Sehingga diperlukan tatap muka. Tapi untuk kuliah atau praktikum yang memang tidak bermuatan kemampuan skill atau motorik, tetap secara online. Tuh ya. Kemudian, itu pertama, kedua, yang ketiga, sekalipun misalnya mata kuliah tersebut atau praktikum tersebut memenuhi persyaratan untuk kuliah offline. Misalnya apa? Memang
ada muatan untuk skill atau motorik. Kemudian protokol kesehatan bisa dilaksanakan. Tapi ada persyaratan yang juga sifatnya mutlak. Mahasiswa harus mendapatkan izin dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya merasa khawatir, tetap mahasiswa yang bersangkutan itu ikutnya yang online. Jadi kalaupun nanti ada offline ya untuk mata kuliah dan kuliah tertentu, misalnya ada mahasiswa yang bersedia, orang tuanya tidak menyetujui ikut offline. Ada yang orang tuanya tidak menyetujui offline. Nah, jadi dalam waktu yang bersamaan ada offline, ada online. Nah, teknisnya masih dibicarakan. Ya. Jadi ini tolong ini jangan salah pengertian ya. Yang pertama ya, kuliah offline itu ada peluang, dibuka peluang ya. Tapi ya persyaratannya itu adalah untuk mata kuliah yang memang mata kuliah dan praktikum yang mempersyaratkan kemampuan skill atau motorik. Tuh. Ya. Jadi kalau kuliah dan praktikum yang tidak ada muatan skill atau motorik tetap online. Ya. Kemudian mahasiswa dan dosennya sudah divaksinasi semua. Demikian pula tendik dan lain-lain. Tuh ya. Kemudian mendapatkan izin dari orang tua mahasiswanya itu. Dan pelaksanaannya itu semua ya yang offline harus memperhatikan protokol kesehatan. Dan ini akan dievaluasi terus. Kalau misalnya ternyata angka kejadian COVID-19 itu jadi melonjak, bisa jadi akan dihentikan kembali ke online lagi. Oke. Bisa dimengerti yang ini ya? Oke. Dan ini juga universitas akan selalu memantau bagaimana kebijakan dari pemerintah. Kalau pemerintah ternyata merubah keputusan ini, jadi total online 100% lagi, kita harus mengikuti. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian, nah, penyampaian materi ya melalui audio visual. Ya, sebetulnya sih alhamdulillah ya, sudah banyak dosen yang membuat materi dalam bentuk rekaman video ya, atau minimal ada materi-materi yang di-upload ke sistem e-kuliah ya. Nah, meskipun demikian memang ada ya segelintir dosen yang memang belum mampu melakukan itu. Ya. Nah, saya kira itu karena memang beragam ya kemampuan dosen. Kalau saudara generasi milenial, saya yakin sudah sangat familiar dengan cara-cara seperti ini. Tapi ada dosen-dosen yang memang udah senior sehingga eranya juga berbeda ya. Nah, itu harus kita maklumi juga. Ya, memang kita juga lakukan upaya untuk dosen yang seperti itu yang belum punya kemampuan memadai untuk melakukan kuliah dengan e-kuliah, itu ada dibantu gitu ya oleh staf yang memang memahami masalah itu. Nah, meskipun demikian, seandainya dosen yang belum mampu membuat video, belum mampu menggunakan e-kuliah secara maksimal, tolong ini jangan membuat saudara menjadi patah semangat atau menjadi turun semangatnya dalam menuntut ilmu. Karena apa? Sebetulnya di masa teknologi informasi yang begitu canggih seperti sekarang, dosen itu bukan satu-satunya sumber ilmu. Dosen itu sebetulnya lebih diperlukan sebagai fasilitator, memberikan arahan. Relnya ilmu ini tuh di mana? Ya. Sementara untuk mencari bahan-bahannya, sebetulnya gampang sekali ya. Video-video tentang materi mata kuliah tertentu banyak di YouTube. Tak terhitung. Ya. Saya yakin juga saudara bisa mendownloadnya. Ya. Banyak sekali. Kalau yang bentuk tertulis ya bisa dari jurnal-jurnal atau dari blog juga ada dosen-dosen ya yang membuat blog pribadi yang materinya itu bagus sekali. Itu juga bisa. Atau e-book ada yang gratis-gratis gitu ya. Apalagi untuk hal seperti ini mahasiswa kreatif lah gitu ya. Paling tidak yang paling gampang itu YouTube gitu ya. Waduh, terus terang aja ya. Saya kebayang kalau saya dulu pada saat kuliah udah ada YouTube. Wah,
itu luar biasa ya. Saya pasti prestasi akademiknya akan kinclong banget gitu ya. Karena pas kalau saya cari gitu ya, materi tentang farmakologi, obat sistem saraf, membludak. Itu bahkan saya mau ngecek nih, ada nggak farmasetika cara ngebungkus puyer? Ada ternyata ya, lengkap sekali. Luar biasa itu ya. Jadi menurut saya ya, selama dosen itu masih memberikan arahan apapun bentuknya, misalnya melalui WA group ya, atau melalui email, saya kira itu udah sebetulnya secara keilmuan dengan kondisi sekarang udah lumayan gitu ya. Hanya memang sekarang ini pun universitas sebetulnya sudah mewajibkan semua dosen itu e-kuliah. Sehingga yang semester kemarin dosennya itu belum mampu e-kuliah, itu sudah kita tutor gitu ya, supaya yang bersangkutan mampu memberikan kuliah secara online ya dengan e-kuliah. Oke ya. Tapi ini terima kasih masukannya ya. Kita akan terus pantau dosen yang masih belum mampu memberikan audiovisual dalam kuliahnya ya. Terus kita ingatkan dan kita bantu ya, dari prodi membantu dosen yang bersangkutan. Kalau Zoom direkam ya, betul ya, ini juga sudah disampaikan kepada para dosen ya, supaya kalau melakukan kuliah dengan Zoom itu direkam, direkod ya. Nah, tapi ada juga yang masih lupa dosennya gitu ya. Dan terus terang ada juga dosen yang memang belum familiar dengan Zoom. Ada ya. Nah, itu juga kita bantu ya, kita informasikan ya, bagaimana cara mengoperasikan Zoom gitu ya. Tapi sekali lagi kalau ternyata ada dosen yang masih belum mampu gitu ya, karena ya generasi kan berbeda-beda gitu ya, saudara jangan patah semangat ya. Sekali lagi sumber ilmu itu banyak sekali, bahkan banjir ya. Sumber ilmu itu banjir sekali. Ya YouTube itu luar biasa menurut saya ya. Lebih bagus lagi kalau saudara mencari di dengan mesin pencari ya, tentang pencarian jurnal ya. Nah, itu luar biasa itu ya. Ke PubMed gitu ya. Google Scholar lah yang paling gampang. Atau ya saudara bisa nge-Google tapi diskusikan dengan dosennya. Apakah artikel ini valid atau enggak? Nah, disinilah fungsi dosen. Ya. Jadi saudara bisa mencari artikel dengan cara nge-Google, kemudian saudara diskusikan dengan dosen. Ya, dengan japri lah, pakai WA atau di grup. Saya baca artikel ini, Pak, Bu, kira-kira ini memenuhi syarat nggak untuk dibaca gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi terkait dengan kuliah offline ya, itu sekarang memang ada peluang, sedang dikaji oleh prodi, fakultas, dan universitas, meskipun dengan banyak keterbatasan, dengan banyak pembatasan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata tidak jadi diselenggarakan misalnya ya, saudara juga jangan putus asa ya, jangan patah semangat, karena kalaupun nanti tidak jadi, kenapa itu? Karena semata-mata kita semua di sini mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Jadi jangan sampai kuliah atau praktikum dibuka lagi secara offline malah menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari yang suspensi tadi ada masukannya 2 terutama ya, yaitu waktu ujian yang tidak cukup. Nah, ini kenapa ya? Sebetulnya dosen sudah berupaya ya membuat soal itu disesuaikan dengan waktunya. Nah, tapi kalau ini saya buka-bukaan aja ya, kalau saya pribadi, saya memang dengan sengaja memberikan soal itu banyak sekali. Supaya apa? Supaya mahasiswa fokus pada pekerjaannya sendiri. Karena biasanya mahasiswa yang akhirnya tergoyahkan keimanannya untuk memberikan contekan kepada temannya, karena apa? Karena dia sudah selesai mengerjakan. Dia sudah aman. Akhirnya ada waktu bagi dia untuk memberikan jawaban kepada temannya. Tapi kalau soalnya banyak, ngelihat soal begitu banyak, waktu begitu terbatas, pasti dia akan fokus kepada pekerjaannya sendiri dulu. Dan akhirnya waktunya jadi tidak ada lagi
waktu untuk memberikan contekan kepada teman. Nah, kalau itu memang taktik saya. Saya buat waktunya semepet mungkin, sepas mungkin, sehingga mahasiswa tidak ada waktu lagi untuk memberikan jawaban kepada temannya. Karena kan kalau naluri manusia itu biasanya mengamankan dirinya sendiri dulu kan, baru setelah dia beres, dia aman, baru dia membantu orang lain gitu ya. Nah, kemudian tentang tugas dan kuis ya, tadi memang ada informasi, ada yang menyampaikan terima kasih sudah mulai dikurangi beban untuk mahasiswa gitu ya. Nah, sebetulnya begini ya, kalau masalah tugas dan kuis itu bukan hanya beban untuk mahasiswa, tapi kan beban untuk dosen juga ya. Dosen juga kan harus meriksa ya. Jadi kalau dosen itu memberikan tugas atau kuis, sebetulnya nambah pekerjaan buat dosen juga. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa dulu pernah saya perlihatkan juga suratnya ya. Sekarang suratnya sudah diarsipkan. Sekarang ini administrasi libur, jadi tidak ada ADM yang piket ya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan suratnya karena kebetulan bentuknya fisik ya. Dan waktu itu tidak sempat saya scan. Nah, jadi memang universitas itu mempersyaratkan kepada dosen dalam kuliah itu minimal ada 4 ya. Ada materi kuliahnya, ada forum diskusinya, ada kuis, dan ada daftar hadir. Tugas itu juga wajib diberikan, tapi tidak di setiap pertemuan. Kalau yang 4 tadi, materi kuliah, forum, kuis, dan daftar hadir, itu memang harus di setiap pertemuan. Jadi kami semua di sini dosen, dalam rangka apa? Gitu ya, ada kuis terus-terusan dalam rangka menjalankan instruksi dari universitas. Ya, dan saya kira juga kuis itu juga tujuannya baik ya, supaya saudara itu makin nyekrup gitu ilmunya ya. Karena apa? Kalau cuman dosen itu ceramah saja ya, mahasiswa mungkin saja merasa jenuh juga ya. Jenuh juga, mungkin bisa ada yang tertidur juga mungkin ya. Dan dengan adanya kuis itu bisa menjadi tolok ukur. Aduh, ternyata saya tadi belum paham dengan materi yang disampaikan dosen. Atau basic saya untuk memahami mata kuliah ini ternyata masih kurang. Menjadi tolok ukur bagi mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ya, demikian pula dengan tugas, ya. Gitu. Nah, saya kira itu tanggapan saya dari kotak asma dan suspensi, ya. Mungkin ada yang terlewat, silahkan. Ya. Ya, ada yang terlewat barangkali? Siapa yang koordinator kotak asma dan koordinator suspensi? Ya. Mungkin tanggapan saya ada yang terlewat. Ya. Mangga, silahkan ya. Atau selanjutnya mau berdiskusi, silahkan. Mangga. MC-nya mana itu? Anak saya, Nijar. Nijar. MC-nya Nijar ya? So, gimana nih? Nah, dari saya sih segitu ya tanggapannya. Mungkin ada yang terlewat gitu ya dari paparan kotak asma dan suspensi tadi belum saya tanggapi, mangga. Atau mau diskusi, silahkan. Terima kasih untuk Bapak Pak Wenar yang telah memaparkan terkait tanggapannya. Untuk agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan menggunakan fitur raise hand. Lalu setelah dipersilakan, lalu mengonkan mic-nya. Oh ya, sambil menunggu ya terkait dengan kuota ya. Tolong saudara juga berhemat ya dengan kuota. Betul-betul pakai untuk kuliah ya. Jangan main game online gitu ya. Jangan ya. Dihemat. Ya dihemat ya. Jadi sebetulnya sih kuota yang diberikan itu menurut saya lumayan ya jumlahnya ya. Bisa lah untuk kuliah mah. Cuman ya itu dia. Ya.
Saya juga pernah muda ya, cuman zaman dulu saya belum ada game online ya. Yang ada gak main game watch begini ya di emang-emang di sekolahan. Bayar 50 perak ya. Kalau waktunya habis ditarikin sama si emangnya. Udah habis waktunya katanya. Oke ya, mangga. Baik, kepada Kang Muhammad Farhan Fadilah Den, saya persilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, mau nanya, kalau di farmasi sekarang ini kurikulumnya kurikulum apa ya Pak ya? Kurikulum apa? Soalnya kemarin teh ngedengar bahwa Pak Eka tuh mau ngerubah prodi farmasi itu pengen rubah kurikulum ke 2020 gitu kan, nggak tahu 2021. Ya, baik, makasih ya. Oke, bagus pertanyaannya terkait dengan kurikulum ya. Memang betul ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Kita akan segera memberlakukan kurikulum baru ya. Nah, mudah-mudahan lancar persiapannya. Rencananya memang ya tahun akademik 2021-2022 itu mulai berlaku kurikulum baru, yaitu kurikulum 2021, tapi hanya berlaku untuk angkatan baru, yaitu angkatan 2021 dan angkatan 2020. Kalau angkatan 2019, 18 dan seterusnya masih kurikulum lama, yaitu kurikulum 2013 yang direvisi. Nah, jadi nanti akan berlaku 2 kurikulum. Nah, gitu ya. Nah, ini memang kalau saya boleh informasikan ya, ada memang beberapa perbedaan ya yang cukup signifikan dari kurikulum 2021 dibandingkan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya ya orientasi pendidikan ke arah pasien itu agak kurang. Nah, di kurikulum baru dibuat lebih seimbang. Dengan demikian ya, yang namanya kuliah farmakoterapi itu diperbanyak. Nah, itu memang yang paling signifikan. Ya. Kalau dulu kan farmakoterapi itu hanya farmakoterapi yang wajib dan farmakoterapi lanjut yang pilihan. Nah, tapi kalau kurikulum baru nanti itu jadi beberapa semester. Saya kira tuh 5 kalau tidak salah. Ada 5 farmakoterapi. Ya. Itu jadi bedanya di situ. Dan sifatnya juga farmakoterapi ini terintegrasi. Ada anfisman, ada farmakologi, kemudian ada patologi di situ ya. Nah, dirangkum semua dalam farmakoterapi. Misalnya farmakoterapi kardiovaskular ya. Itu bab pertama tentang jantung, tentang pembuluh darah, anfismannya. Kemudian bab berikutnya tentang penyakit-penyakitnya. Bab berikutnya tentang farmakologinya, itu obat-obatnya. Dan bab berikutnya tentang penata laksanaannya. Misalnya begitu. Sehingga memang yang namanya farmakologi itu kalau sekarang kurikulum lama itu ada farmakologi 1, farmakologi 2, nanti mah cuma ada 1 farmakologinya. Gitu ya. Karena cuman yang konsep dasar aja yang diberikan. Farmakologi untuk setiap jenis obat, ya, golongan obat itu sudah diintegrasikan dengan farmakoterapi. Nah, itu ya. Gitu, Farhan, Kang Farhan ya. Oh iya Pak, mau nanya. Kalau ini angkatan 2018 ya. Iya. Ya, 2019, 2018 berarti masih kurikulum lama. Ya. Jadi tidak merasakan kurikulum baru gitu ya. Nah, kita berarti Pak adaptasi buat si kurikulum barunya nggak ini ya. Jadi kita ya udah beda aja gitu sama angkatan 2020 2021. Betul. Jadi angkatan 2018 2019 mah udah aja kurikulum yang selama ini dijalani ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau angkatan 2020 nanti akan ada masa penyesuaian, ada angkatan 2020. Karena kan mereka mengalami 2 kurikulum. Ya. Nah, kalau 2021 tidak ada penyesuaian karena begitu mereka masuk udah langsung kurikulum baru gitu. Jadi emang 2020 saja
yang mengalami penyesuaian. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, mangga, sami-sami. Ya, silahkan. Ada lagi? Pada Kang Tete yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand, dan setelah dipersilahkan boleh menggunakan mic. Oh ya, ini kalau saya lihat dari peserta tidak terlalu banyak ya. Hanya 32. Berarti ini perwakilan ya? Perwakilan dari tiap angkatan atau bagaimana ini? Tidak terlalu banyak pesertanya? Sebagian ada yang kelas mungkin, Pak. Perwakilan atau sebutnya diundang semua? Sebetulnya diundang semua Pak. Ya. Ya, tapi hanya 32, 31 lah kan dengan saya ya. Ya, Hanya kemungkinan 31. ada kelas Pak. Gitu. Ada kelas ya? Ya. Oh ada kelas ya, ada kuliah ya. Ya, ada lagi? Silahkan. Kepada Kang Ridwan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, silahkan. Ingin menanggapi yang sudah dipaparkan Bapak sebelumnya, Pak. Boleh ya, Pak? Silahkan. Ya. Tadi itu perihal yang tanggal merah. Ya. Sebenarnya mah kalau dari Ridwan sih setuju-setuju aja gitu, tetap diadakan. Cuma mungkin ada beberapa dosen yang malah mewajibkan Zoom on cam gitu, Pak. Lagi padahal pada saat itu tanggal merah gitu. Mungkin sebaiknya mah apakah Zoom saja tanpa on cam atau NAF aja gitu, berbentuk video yang disiapkan dosen atau seperti apa gitu, biar kita mengaksesnya tidak hari itu dan tidak detik itu juga bisa gitu, apakah malamnya atau sorenya gitu. Ya. Seperti itu Pak. Baik, oke ya. Nah, saya setuju dengan Ridwan ya, dengan Kang Ridwan ya. Saya sendiri kalau tanggal merah, saya malamnya itu bikin rekaman. Sehingga tidak siaran langsung. Ya. Nah, akhirnya yaitu mahasiswa hanya ngabsen aja kan ya, ngabsen mah tetap. Nah, untuk mengakses videonya bisa kapan saja. Ya, untuk baca materinya bisa kapan saja. Itu keringanan dari saya terkait dengan kuliah yang terpaksa saya selenggarakan pada tanggal merah ya. Nah, jadi saya seperti itu caranya. Saya ambil jalan tengah. Karena di satu sisi saya sulit mencari waktu yang lain, saya bisa, mahasiswanya nggak bisa. Ya. Pas mahasiswanya bisa, sayanya yang nggak bisa ya di hari pengganti itu. Akhirnya saya ambil jalan tengah, saya tetap menyelenggarakan kuliah pada tanggal merah, tapi dalam bentuk rekaman. Nah, ya saya seperti itu. Nah, mangga nanti akan disampaikan kepada para dosen bahwa ada aspirasi dari mahasiswa bahwa kalau tanggal merah kuliah tetap bisa diselenggarakan, tapi tidak on Zoom gitu ya, tidak siaran langsung ya, tapi dalam bentuk rekaman ya. Nah mungkin seperti itu ya. Ya Pak, gitu Pak. Ya. Memang kalau mencari hari lain terus terang saja itu sulit sekali gitu ya. Nah, paling-paling caranya begitu kalau saya. Jadi saya tidak siaran langsung gitu ya, tidak seperti ini kalau pada saat tanggal merah. Ya. Nuhun Kang Ridwan ya, insyaallah nanti disampaikan ya. Cuman jangan ini ya, jangan karena ingin jalan-jalan ya. Iya Pak. Ya. Aduh ini pandemi ini masih luar biasa ya. Jadi di rumah aja ya. Sama satu lagi Pak, perihal kuis dan tugas. Kuis dan tugas? Ya, mau nanya, sebenarnya masih ada beberapa dosen yang menyelenggarakan kuis dan tugas tuh mepet di
perkuliahannya gitu tuh Pak. Jadi apa ya namanya? Jadi diibaratkan ada 2 tugas di satu pertemuan itu gitu. Di tiap pertemuan masih ada dosen yang menyelenggarakan kuis dan tugas tuh terus-terusan gitu, berturut-turut. Dan di hari itu juga gitu ngumpulinnya. Jadi kita tuh kadang bentrok sama si kuliah yang selanjutnya gitu Pak. Jadi harus nyiapin kuis dan tugas mata kuliah itu, sedangkan kuliah selanjutnya tuh ada gitu. Ada pertemuan lain gitu, pertemuan kuliah lain. Ya, kalau untuk kuis itu memang mau tidak mau ya harus setiap periode kuliah ya, harus setiap minggu karena itu kewajiban dari universitas. Paling mungkin strategi dosennya ya dalam menjawab kuis itu bagaimana. Nah, apakah katakanlah ya materinya itu diselesaikan dalam waktu misalnya 80 menit misalnya. Nah, 20 menit sisanya dikhususkan untuk mengerjakan kuis. Nah, sehingga pada saat kuliah itu sudah selesai, kuis juga sudah dikumpulkan. Sehingga pada saat masuk ke jam kuliah yang berikutnya, sudah tidak ada beban lagi mengerjakan kuis. Mungkin begitu Ridwan ya? Iya Pak, sama ini Pak, yang tugas tuh kadang dikumpulinnya hari itu juga gitu Pak. Padahal kan misalnya hari Senin tuh kita ada 4 matkul misalnya, jadi terus-terusan atau 5 matkul mungkin ada yang ngerasain gitu. Oh iya iya. Jadi untuk ngumpulin tugas di hari itu juga tuh kayaknya kurang relevan gitu. Oh iya. Betul ya, nanti juga ke kualitas pengerjaan tugas juga jadi rendah ya. Iya gitu mungkin Pak. Nah, ya nanti disampaikan ya. Jadi untuk tugas agar tidak dikumpulkan pada hari itu gitu ya. Ya, kalau kuis mah nggak apa-apa gitu. Ya, untuk tugas ya. Ya. Paling tidak mungkin minggu depannya gitu ya. Oke, baik ya. Ya, nanti disampaikan Kang Ridwan ya. Hatur nuhun. Jadi untuk tugas agar tidak dikumpulkan pada hari itu, kemudian untuk kuis waktunya itu agar tidak bertabrakan dengan penyelenggaraan kuliah, jam kuliah berikutnya gitu ya. Ya, ada lagi? Silahkan. Maaf Bapak, ini ada pertanyaan dari question box ya. Silahkan. Ini pertanyaannya Pak, kapan dan sampai kapan libur Idul Fitri? Apakah saat libur tersebut diperbolehkan ada kegiatan perkuliahan? Oh iya, makasih ya. Ntar saya lupa tanggalnya ada ya, suratnya sudah ada ya. Coba saya lihat ya. Kalau tidak salah 10 sampai 21 Mei kalau tidak salah. Bentar ya, saya cek dulu. Bentar ya. Saya cek dulu. Saya juga lupa nih di grup yang mana ini ada suratnya. Surat libur Idul Fitri ya. Kalau tidak salah 10 sampai 21 Mei itu. Dan memang ya pada saat itu sih semua aktivitas akademik dihentikan. Ya. Semua aktivitas akademik dihentikan. Mana ya? Saya cari di grup ini tidak ada. Bentar ya. Libur Idul Fitri ya. Nah, ada nih edaran libur Idul Fitri. Tanggal 10 sampai 21 Mei. Ya. Libur Idul Fitri. Sampai 21 Mei. Ya, tentu saja, nah saya ketik di chat ya, pada saat itu tidak ada kegiatan akademik ya, tidak ada kuliah.
tidak ada kuliah, tidak ada praktikum. Oke ya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kang Muhammad Faridahdin. Waktu dan tempat saya persilakan. Enggak, silakan. Iya Pak, mau menyampaikan saja sebetulnya. Buat ini ke beberapa dosen gitu, masih ada yang apa ya, yang kurang disiplin Pak mengenai waktu perkuliahannya. Jadi saya tuh udah mengingatkan bahwa di hari itu tuh bakalan ada perkuliahan, tapi beliau tuh kadang nggak bales dan balesnya tuh malam. Jadi si perkuliahan hari itu tuh terlewat gitu, dan beliau tuh pengen minta ganti. Gitu. Iya. Paling mau mengingatkan aja gitu, buat kan saya juga tahu gitu beliau kerja gitu, jadi tahulah prioritas mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Jadi cuman itu doang sih Pak. Kalau saya boleh tahu, bukan nama ya, apakah dosen dari Unisba atau luar Unisba? Kan ada dosen itu yang dosen tetap Unisba ya, ada juga yang dari luar. Dosen tetap Pak. Tetap ya, dosen tetap. Nah, kalau dosen tetap jelas mengajar itu salah satu pekerjaan utamanya, ya, tidak boleh diabaikan karena pekerjaan yang lain gitu ya. Oke, nanti akan saya sampaikan secara umum ya, karena saya kan tidak tahu namanya siapa. Atau boleh saya tahu namanya? Nanti Japri aja ke saya ya. Iya boleh Pak. Japri aja ya, nanti saya sampaikan. Oke, makasih ini infonya ya. Masalah kedisiplinan dosen ya. Jadi memang tidak hanya mahasiswa yang harus disiplin ya, dosen juga harus disiplin ya, harus ngasih contoh. Boleh Japri ya, nanti Kang Farhan ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sami-sami. Untuk selanjutnya ada dari Teno, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, enggak. Baik, terima kasih Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Retno Asri Hanayuki dari 2017. Ingin bertanya mengenai sistem seleksi asisten laboratorium itu seperti apa ya Pak? Apakah ada kriteria khusus dari pemilihan aslab itu, dan apakah bisa mahasiswa bisa menjadi asisten laboratorium, dan apabila bisa, infonya itu didapat dari mana ya Pak? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ini ya. Saya senang sekali ya kalau mahasiswa ada yang berminat jadi asisten. Nah, ini memang yang berwenang itu adalah kasih laboratorium. Ya. Jadi untuk lab A itu Ibu Anggi ya. Hafal mungkin Saudara ya? Lab B itu Ibu Kiki, lab C itu Pak Eka, lab D itu Bulani, lab E itu Ibu Fitrianti. Nah, kalau di lab F itu kan TA ya, itu mah tidak ada asistennya. Nah, jadi memang ini diserahkan kewenangannya kepada setiap kasih lab untuk melakukan perekrutan asisten. Nah, biasanya suka ada pengumuman di lab masing-masing. Ya, dicari asisten. Biasanya kriterianya itu tentu yang pertama tentu saja karena kita kan tidak tahu ya kalau secara karakter individu ya. Jadi yang kita persyaratkan pertama itu adalah persyaratan akademik gitu ya. Nilai itu beda-beda ya tiap lab itu. Kemudian tentu saja akan ada ya, mungkin ada yang akan memberikan wawancara singkat gitu ya, karena ingin tahu karakter calon asisten tersebut. Ya, jadi antara lain komitmennya bagaimana kalau diberikan tugas ya. Karena nanti asisten itu sangat berperan, kontribusinya luar biasa pada saat praktikum. Ya, jadi dia akan betul-betul mendampingi mahasiswa tidak hanya saat praktikum, tapi juga mungkin saat persiapan dengan penyelesaiannya. Seperti gini ya, yang saya alamin lah di farmakologi 2, itu kan ada tahap persiapan, ya, menyiapkan media dan sebagainya gitu ya. Kemudian terakhir itu destruksi. Nah, destruksi ini kan dilakukan oleh mahasiswa, harus didampingi oleh asistennya. Gitu. Jadi tidak hanya pada saat praktikum berlangsung. Gitu. Jadi memang tidak ringan ya tugas sebagai seorang asisten.
Nah, saya kira itu ya. Jadi kalau untuk asisten itu memang kewenangannya ada pada setiap lab melalui kasihnya. Saya kira tidak ada salahnya kalau yang berminat untuk menjadi asisten bisa menghubungi kasih lab ya, mencari informasi. Berminat di lab mana? Kalau saya boleh tahu? Sebetulnya dari semester 5 saya udah ini Pak, udah mencari-cari tentang informasi asisten laboratorium. Saya pernah juga daftar ke Aslab, pernah juga daftar ke ini Pak, ke lab kimia. Nah, kata ibunya dikhususkan untuk alumni aja gitu, dan kebanyakan laboratorium dikhususkan untuk alumni aja kayak gitu Pak. Jadi ya bingung juga gitu. Terus saya pernah melihat juga ada mahasiswa yang menjadi asisten laboratorium gitu, kok bisa gitu. Saya tuh bingungnya informasinya didapat dari mana gitu. Sedang saya sering mencari informasi juga ke berbagai pihak laboratorium gitu Pak. Ya, mungkin kondisi lab yang bersangkutan asistennya masih cukup gitu ya, sehingga belum dirasakan perlu untuk merekrut yang baru ya. Nah, memang ada kelebihannya sih kalau misalnya diberikan kepada alumni gitu ya. Kebetulan alumninya itu belum bekerja sehingga dia bisa asistensi full ya. Waktunya bisa kapan aja. Sementara kalau mahasiswa kan dia juga ada keterikatan ikut praktikum juga ya di lab lain. Itu yang menyebabkan agak sulit untuk mengatur waktunya. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Saya kira kalau misalnya di lab A itu belum memungkinkan karena ketersediaan asistennya masih memadai ya, mungkin bisa ya ke lab yang lain. Terbukti kan ada ya yang mahasiswa juga. Ya, jadi memang kalau untuk perekrutan asisten itu merupakan kewenangan dari kasih ya. Nah, jadi kalau Kaprodi itu tidak mengkoordinasikan secara langsung gitu ya. Selain di lab kimia yang A ya, ingin di mana lagi? Kalau inginnya mah pengen di farmakologi Pak. Oh, Kalau nggak farmakologi. farmasetika. Iya. Bisa ke Bulani. Kalau inginnya mah gitu. Ke Bulani ya. ya. Saya udah ya udah nanya juga ke 4 KBK itu gitu Pak, tapi nggak bisa terus gitu. Oh iya. Berarti memang kebutuhannya masih terpenuhi dengan yang ada gitu ya. Nah ini biasanya gini, kalau alumni itu sudah kerja ya, biasanya itu dilepas pekerjaan sebagai asisten di situ. Nah itu ada lowongan biasanya. Oh ya. Gitu. Pak, baik. Nanti ada lowongan ya. Memang jadi zero growth gitu ya, kayak pegawai negeri gitu. Jadi selama tidak ada yang keluar dari asisten di situ, itu belum ada perekrutan yang baru. Ya. Kalau di awal-awal dulu pada saat kita belum ada alumni ya, itu ada seleksi ya, seleksi nilai, wawancara. Nah, tapi karena sekarang sudah banyak alumni dan alumninya bertahun-tahun mungkin belum bekerja gitu ya, akhirnya terus jadi asisten gitu ya. Gitu mungkin. Siapa namanya ini? Retno Bapak, Retno Asriana. Ya, oke. Ya, kalau memang ingin jadi asisten ini aja dipantau aja terus ya, dipantau terus gitu. Barangkali saja ada asisten lama yang mengundurkan diri karena sudah mendapat pekerjaan di tempat lain gitu ya. Gitu Ratna ya? Ya, baik Pak. Iya, baik Bapak. Makasih banyak Bapak. Bapak maaf mau nanya satu kali lagi. Kalau perihal waktunya tuh kapan ya Pak kira-kira dilaksanakan opreknya itu? Dilaksanakan apa? Ya. Opreknya. Oprek buat aslabnya Pak. Opreknya apa? Oh, open recruitment untuk asisten laboratoriumnya ya. Bapak. Oh gitu. Seleksi aslabnya tuh waktunya ya. Open recruitment ya. Biasanya memang para kaslab itu akan mencari asisten baru ya pas di peralihan antara tahun akademik biasanya. Jadi misalnya ya tahun akademik baru itu September ya. Nah biasanya kalau ada asisten
pas dihubungi asisten lama ada yang memang mengundurkan diri misalnya, itu biasanya dihubungi lagi itu asisten lama itu sekitar Agustus, biasanya Juli Agustus dikontak lagi gitu ya. Nah kalau misalnya oh maaf Ibu saya sudah kerja jadi tidak bisa jadi asisten lagi, nah langsung nyari lagi. Jadi sekitar Juli Agustus lah biasanya di situ ya. Atau di masa peralihan semester dari semester ganjil ke genap itu sekitar bulan Januari Februari. Jadi antara Juli Agustus atau Januari Februari biasanya. Di situ pas saat kasih lab itu menghubungi kembali asisten lama atau mencari asisten baru gitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mangga. Ada lagi? Silahkan. Pada Kang Teteh yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, kepada Tevina dari Angkatan 2019, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak MC tadi nggak bisa raise hand, jadi lewat chat. Bapak izin bertanya. Silakan. Kalau untuk kuliah itu bisa ada fitur notifikasi masuk ke email nggak ya Pak? Kayak di Classroom gitu, kalau misalkan ada tugas atau materi yang dicantumin gitu. Soalnya kadang kita suka lupa gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, gitu ya. Nah, itu saya belum tahu persisnya kalau ke teknis yang seperti itu. Tapi setahu saya memang dengan email itu terpisah ya. Saya sendiri kalau misalnya meminta mahasiswa misalnya kuisnya esai gitu ya. Nah, misalnya saya udahlah lewat email aja ya. Biasanya saya ya disampaikan aja di Zoom bahwa nanti ada kuis, jawabannya esai, silahkan melalui email gitu ya. Tapi jadi masing-masing gitu kalau saya mah ya. Antara kuliah dengan email itu. Nah, saya sendiri kurang tahu persis mengenai teknis begini ya. Tolong di ini aja nanti di japri saja ke saya ya. Nanti akan saya teruskan ke operator ya. Karena operator yang paling paham tentang teknis kuliah ini. Siapa namanya? Tina, Pak. Ya, tahu nomor HP saya? Tahu, Pak. Tahu ya, silahkan di japri. Nanti akan saya teruskan ke operatornya ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, sami-sami, mangga. Dan memang kadang-kadang saya juga masih memerlukan email ya untuk mengatasi kalau ada kendala di kuliah. Ya, misalnya ya kadang-kadang kan kuliah karena sudah capek mungkin kuliahnya ya. Pernah itu mau dibuka kok muter aja terus nggak keluar-keluar ya. Akhirnya saya lewat WA group saya sampaikan bahwa untuk kuis kirim aja lewat email. Nah, akhirnya email juga ya. Tugas ya sudah lewat email gitu. Email kayak jadi dewa penolong gitu ya. Nah, gitu. Ya, mangga ada lagi? Kepada Kang Lairoba, waktu yang tepat saya persilahkan. Aroiba 2017 ya, silahkan Kang. Iya baik, terima kasih. Terima kasih juga Bapak, izin bertanya, saya Laroiba dari Angkatan 2017. Ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Mungkin pertanyaan ke-1 terkait jenjang karir dulu Pak. Nah, jenjang karir dari prodi kita ini kan farmasi, setelah saya lihat di Unisba sendiri itu ada manajemen rumah sakit ya Pak di S2-nya. Yeah. Nah, itu dari prodinya sendiri ada mengarahkan nggak kita untuk mengambil itu gitu? Karena sejauh ini saya masih mencari tahu gitu, oh manajemen rumah sakit,
apakah farmasi bisa masuk ke sana atau tidak, gitu, Pak. Itu pertanyaan pertama terkait jenjang karir. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan kedua, boleh ya, Pak? Ya, boleh. Nah, pertanyaan kedua ini terkait ini Pak, program dari Menteri Pendidikan, Nadiem Karim, Pak Nadiem. Nah, beliau kan mengadakan kampus Merdeka ya. Ya. Merdeka itu banyak itunya Pak, si sub yang bisa dilaksanakannya. Nah, yang sudah dilaksanakannya itu kampus mengajar. Nah, dari farmasi setelah saya audit di DAM itu memang tidak ada yang mengikuti kampus mengajar. Yang ada di MIPA itu prodi matematika. Namun kemungkinan di program-program yang lainnya seperti program-program kampus mengajar yang lainnya kemungkinan mungkin nanti ada teman-teman dari farmasi yang ikut. Nah, itu kan dari Kemendikbudnya itu ada kompensasi SKS ya. Nah, dari prodi farmasi sendiri udah ada info terkait itu nggak, Pak? Nah, itu. Oke. Mangga. Oke, yang kedua dulu ya, tentang kampus Merdeka. Oke. Ya, baik, Pak. Jadi gini, untuk kampus Merdeka itu memang itu tidak berlaku untuk program studi ilmu kesehatan. Jadi farmasi, kedokteran, keperawatan itu tidak. Nah, jadi memang kita tidak mengikuti itu. Nah, itu ya La Roiba ya. Oke ya. Jadi sekali lagi bahwa program Kampus Merdeka itu tidak berlaku ya untuk bidang atau program studi atau fakultas ilmu kesehatan. Nah, farmasi kan termasuk kesehatan ya. Nah, jadi tidak ikut. Nah, gitu. Nah, kemudian tentang ini ya, S2 manajemen farmasi rumah sakit. Yaitu sangat dimungkinkan ya dari S1-nya farmasi kemudian mau mengikuti S2 manajemen rumah sakit ya. Manajemen rumah sakit bisa karena memang farmasi juga salah satu lapangan kerjanya itu kan di rumah sakit. Nah, meskipun memang kalau manajemen rumah sakit itu lebih ke pengelolaan rumah sakit ya. Sementara kalau farmasi itu dari sisi pengelolaan itu terbatas di instalasi farmasi rumah sakitnya. Jadi cakupannya itu memang terbatas. Nah, sementara kalau belajar tentang manajemen farmasi rumah sakit itu cakupannya luas. Ya. Nah, itu biasanya memang kalau yang ke manajemen farmasi, ke manajemen rumah sakit itu dokter biasanya yang ikut ya, yang mengikuti S2 itu. Karena memang dari sisi jenjang karir di rumah sakit, ya dokter itulah yang memang lebih terbuka gitu. Sekalipun dari segi aturan tidak ada sebetulnya yang melarang apoteker itu menjadi direktur rumah sakit ya, tidak ada yang melarang sebetulnya. Cuman memang kelazimannya untuk manajemennya itu rumah sakit secara keseluruhan yang dominan memang ya dokter ya. Nah, kalau dari sisi orang farmasi ya itu lebih ke instalasi farmasi rumah sakit saja. Jadi cakupannya lebih sempit. Nah, memang kalau untuk misalnya tertarik ya ingin ke manajemen rumah sakit ya S2-nya. Nah, memang kalau untuk jenjang S1 ya kita memang agak terbatas ya dasar-dasar yang diberikannya itu ya. Apalagi ini angkatan 2017 ya. 2017 itu praktis masuk ke kurikulum lama yang jujur saja memang dalam hal pengelolaan rumah sakit itu sangat minim gitu ya ilmu yang disampaikannya. Jangankan itu, untuk mahasiswa yang tugas akhir di rumah sakit pun jadi banyak menggali ilmu sendiri sebagai landasannya. Karena memang masih sedikitnya materi kuliah yang terkait dengan rumah sakit. Nah gitu ya. Jadi nanti kalau Roiba ingin S2 manajemen rumah sakit ya memang pas awal-awal itu akan banyak harus belajar mandiri gitu ya. Mengingat kurangnya
dasar yang diberikan di jenjang S1. Nah, oleh karena itulah pada kurikulum baru nanti dilakukan perubahan ya. Jadi lebih seimbang lah orientasi pasiennya, orientasi produknya dari hulu sampai ke hilir lebih seimbang. Memang kalau kurikulum lama kelemahannya itu adalah masih kurang untuk ke arah hilir atau yang ke orientasi pasien. Jadi sekali lagi kesimpulan untuk Laroiba, kalau yang pertama tadi bisa ya studi lanjut ke S2 manajemen rumah sakit, namun memang karena kurang sekali dasar di S1-nya ya. Jadi harus banyak belajar mandiri. Gitulah Laroiba ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak jawabannya. Nah, ini ada hukum kesehatan ya di S2 di Unisba ada hukum kesehatan S2. Ada alumni kita juga ya yang mengikuti pendidikan di S2 hukum kesehatan. Nah, kita dasarnya di S1 itu ada mata kuliah undang-undang ya. Nah, itu juga cuma 2 SKS. Jadi ya jadi banyak belajar mandiri juga ya pada saat S2-nya. Kalau ingin mengambil jenjang S2 hukum kesehatan. Gitu ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Enggak, sama-sama. Pada Kang Tete yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya membacakan kesimpulan untuk dialog prodi kali ini. 1. Uang kuliah dirasa tidak memuratkan karena sudah dilakukan beberapa kali penggunaan waktu. Yang kedua, pengawasan ujian online dengan 2 device atau dengan Zoom dirasa sudah cukup baik dikarenakan untuk meminimalisir adanya kerjasama antar mahasiswa. Yang ketiga, untuk tanggal merah seharusnya diliburkan. Namun karena sulitnya mencari tanggal sehingga tanggal merah tetap ada perkuliahan karena libur atau tidak liburnya harus di rumah karena kita dalam masa keadaan pandemi. Saat diharapkan juga saat perkuliahan, jika ada perkuliahan tidak menggunakan Zoom, serta apabila harus menggunakan Zoom ada keringanan tidak on kamera. Untuk kuliah offline sedang diusahakan dan kuliah offline dapat terlaksana harus dengan syarat dosen, teknik, dan mahasiswa telah divaksinasi serta dengan mahasiswa yang telah mendapatkan izin dari orang tua. Kemudian ini protokol kesehatan gitu ya. Dan untuk mata kuliah dan praktikum yang mempersyaratkan kemampuan teknis gitu ya. Itu tolong ditambahkan ya. Punten saya memotongnya. Untuk permasalahan kuliah dengan materi narasi audiovisual sudah dilakukan oleh beberapa dosen. Namun terdapat kendala pada dosen yang sudah berusia lanjut yang kurang mampu menguasai tentang narasi audiovisual dan sudah ada usahanya dengan tutorial yang ada. Untuk waktu ujian yang terbatas, ini agar mahasiswa lebih fokus pada pekerjaannya masing-masing untuk mengurangi kerjasama antar mahasiswa. Untuk terkait tugas dan kuis, baik dilaksanakan untuk mahasiswa karena sebagai tolak ukur terkait pemahaman materi yang baru disampaikan dan merupakan pokok untuk di kuliah ada 4, yaitu 4 poin penting, yaitu daftar hadir, materi, forum, dan kuis. Dan untuk yang terakhir, untuk libur Idul Fitri pada tanggal 10 sampai 21 Mei, dan tidak ada
dan tidak ada kegiatan akademik. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Alhamdulillah kita sudah untuk agenda selanjutnya yaitu penutupan. Mungkin dari Bapak ada satu patah atau dua kata-kata yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Saya sangat senang sekali dengan kegiatan seperti ini. Selain untuk terus menjaga tali silaturahmi antara mahasiswa dengan prodi, ya, juga kami dari prodi jadi tahu gitu ya, sebetulnya ada masalah-masalah apa atau kendala-kendala apa yang dialami oleh mahasiswa selama menjalani studi di sini. Nah, ini bagus. Jadi dibicarakan antar kita seperti orang tua dengan putra-putrinya gitu ya. Nah, alhamdulillah ini juga jadi bahan untuk perbaikan. Ya, tidak jarang gitu ya perbaikan-perbaikan yang dilakukan di kampus itu berdasarkan masukan dari mahasiswa. Ya, itu banyak ya, cukup banyak gitu, kontribusi dari mahasiswa yang diperhatikan sehingga menjadi perbaikan untuk kampus kita ini. Itu saja barangkali dari saya. Jadi nanti boleh ya kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya, mangga ya bisa japri ke saya ya. Nah, untuk ketua himpunan juga mangga kalau ada yang menitipkan pesan atau pertanyaan dari mahasiswa lewat ketua himpunan ya, mangga Kang Farhan ya bisa diteruskan ke saya. Tidak usah sungkan-sungkan ya. Terima kasih ya. Itu saja barangkali dari saya. Ya. Terima kasih Bapak atas sepatah dua katanya. Nah, untuk agenda selanjutnya penutupan. Alhamdulillah Bapak dan serta teman Akang Teteh yang saya hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Muhammad Nijarul Akmal, wakil panitia, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Akang Teteh yang telah hadir atas kehadirannya dan partisipasinya pada dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa